Generasi sahabat adalah generasi terbaik yang dipahami oleh orang-orang Islam. Apakah yang membuat mereka menjadi generasi terbaik? Apakah mereka memiliki ilmu keislaman yang sangat luar biasa? Ternyata sangat tidak. Kalau misalkan kita bandingkan soal hadis saja, misal Bukhari itu mengetahui setidak-tidaknya 300.000 hadis, bukan mengetahui, menghafal 300.000 hadis. Kemudian Ahmad bin Hambal dikatakan mengetahui sampai sekitar 1 juta hadis atau bahkan lebih. Imam Abu Hanifah bisa dikatakan sampai 800.000 hadis dan sebagainya. Coba kita bandingkan dengan para sahabat. Umar bin Khattab itu hafal hadis sekitar 500 saja, nggak pakai ribu, 500 saja. Abu Bakar 300 sampai 500-an, Ali sekitar 1000. Itu pun 1000 itu kalau sudah dicampur-campurkan dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh orang-orang Syiah. Utsman sekitar 600-an hadis. Jadi jumlahnya jauh lebih sedikit. Kenapa para sahabat jumlah pengetahuan tentang Islamnya jauh lebih sedikit, tetapi mereka dianggap sebagai generasi terbaik? Kita juga misalkan mengetahui bahwa soal Al-Quran aja, semua imam mazhab itu hafal Quran di luar kepala. Tetapi di antara generasi sahabat yang hafal Quran itu tidak banyak. 4 orang Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr itu lah hafal Quran. Abdullah bin Amr mungkin tidak hafal Quran, tapi dia mencatatnya. Ali hafal Quran, Utsman hafal Quran. Tetapi selain itu kita tidak mengetahui ada sahabat yang hafal Quran. Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Al-Quran. Abu Darda, Aisyah, Zubair, Thalhah dan sebagainya itu tidak hafal Quran. Nah, tetapi kenapa mereka dianggap sebagai generasi terbaik? Karena yang paling penting di antara mereka semua adalah mereka bukan penghafal, tetapi mereka pelaksana. Jadi yang membuat mereka utama itu adalah setiap satu ayat turun kepada mereka, maka mereka akan menjalankannya sami'na wa ata'na. Datang ayat, mereka langsung terima apa adanya tanpa membantah dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat mereka adalah generasi terbaik di dunia Islam. Sedangkan orang-orang Islam zaman sekarang justru malah dibalik. Yang ditekankannya itu adalah hafalan, tetapi pelaksanaannya tidak. Bagaimana ceritanya? Begini Baraya, kalau Baraya hafal 10 ayat di dalam Al-Quran, kemudian Baraya hanya sanggup melaksanakan 1 ayat, maka mungkin yang 9 ayat ini akan menjadikan Baraya dosa, karena Baraya mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Nah, sekarang dibalik, orang-orang Islam dipaksa untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ilmu fikih dan sebagainya, tetapi mereka tidak menerapkannya. Makanya Baraya lihat, datang ke sekolah-sekolah Islam, datang ke pesantren-pesantren, ikut pengajiannya, ikut sekolahnya. Di situ ada bab toharoh, bab bebersih. Kan di dalam Islam itu ada bab khusus tentang bebersih, bersih-bersih, membersihkan diri dan lingkungan dan sebagainya. Ada babnya khusus. Tetapi ketika dibacakan itu, ketika guru-guru menerangkan tentang itu, sampah-sampah berserakan di kelas. Cirian, tandai, yang saya katakan itu pasti benar, menjadi fenomena di dunia Islam. Jadi orang-orang Islam itu menghafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, bab ini dihafal, tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya. Seandainya saja orang-orang Islam mau menerapkan 1 ajaran Islam aja, misalkan tentang kebersihan, misalkan 1 aja, maka orang-orang Islam pasti akan memenuhi dunia ini dengan kebersihan. Pasti mereka akan berjuang habis-habisan dalam upaya untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan. Mereka akan habis-habisan dalam upaya untuk mengurangi polusi dan lain sebagainya. Karena ada bab khusus di dalam dunia Islam tentang kebersihan, tentang memelihara kebersihan. Tetapi kan umat Islam tidak mau melaksanakan itu. Sehingga apa? Negara-negara Muslim pada umumnya kotor. Tandai saja, Baraya datang ke Eropa, misalkan ke Prancis, ke Inggris dan sebagainya, yang katanya bukan negara-negara Muslim, itu Baraya tidak akan bisa menemukan sampah. Tetapi sekarang Baraya datanglah ke wilayah yang populasi Muslimnya banyak, di Arab Saudi, di Indonesia dan sebagainya. Baraya akan menemukan banyak sekali sampah. Kenapa seperti itu? Padahal orang-orang Islam itu hafal betul dalilnya, tetapi mereka tidak mau melaksanakan itu.